Sebelum agenda pelantikan 20 Februari mendatang, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih melakukan gladi kotor pelantikan Kepala Daerah di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelum dilantik, para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diwajibkan mengikuti gladi kotor yang digelar hari ini dan gladi bersih yang akan berlangsung Rabu besok. Dalam agenda gladi kotor hari ini akan ada sejumlah informasi dan materi yang disampaikan berkaitan dengan prosesi pelantikan. Sebanyak 481 kepala daerah akan dilantik secara serentak di Istana Merdeka pada Kamis 20 Februari 2025. Beberapa kepala daerah menyambut positif acara ini. Bapak mau jalan? Bapak izin? Hop. Pak. Lihat langkah depan Pak, yang lima Pak. Pengalamannya menarik. Hari ini kami dilatih dari tim Kemendagri untuk baris berbaris secara kompak dan benar untuk persiapan pelantikan tanggal 20 Februari nanti. Semua pada dasarnya hanya tata caranya, jadwalnya, dan seragam, serta doa. Yang nanti merupakan gerakan-gerakan yang akan dilaksanakan pada saat pelantikan. Jadi gerakan-gerakan ini kita gunakan agar pada saat pelaksanaannya nanti kita serempak, punya kesatuan sikap dan tindak. Ini kita latihkan. Dan saya yakin tadi sudah sangat bagus sekali para bupati, wali kota, gubernur serentak dengan sukarya. Saya juga di Tagana, jadi udah biasa. Cuma kalau ini bareng-bareng bupati, bareng-bareng gubernur, bareng-bareng wagub, pasti ada pengalaman yang menurut saya indah karena kita bisa saling silaturahim. Ini susah loh silaturahim seperti ini, berikutnya kan acara-acara resmi gitu, paling kita bisa berbincang kanan kiri kita, tapi kalau seperti ini kita silaturahimnya lebih cair. Ya persiapan khusus sih nggak ada ya, tapi memang kita jaga kondisi aja, minum vitamin, istirahat yang cukup. Ya ini kan bagus ya, apalagi nanti yang namanya gubernur, wakil gubernur, pasti suatu-waktu jadi inspektur upacara. Maka harus tahu bagaimana baris berbaris, dilatih lagi, walaupun dulu-dulu pernah, karena dilatih lagi, banyak lupa juga, tapi ya ini baguslah, kesan pertama ya begitu bagus. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Ricky Sultana di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam gladi bersih hari ini, Niko, apa saja materi dan informasi yang disampaikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, acara gladi kotor jelang pelantikan kepala daerah yang menang di Pilkada 2024 ini sudah usai, yang mana sekarang di belakang saya tadinya ini venue ini penuh dengan para kepala daerah terpilih yang nantinya akan melaksanakan gladi kotor, dan juga saat ini mereka juga sudah kembali ke tempatnya masing-masing untuk beristirahat seperti itu ya, untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan gladi bersih pelantikan kepala daerah di pada hari esok seperti itu. Dan untuk mengetahui apa saja yang didapatkan oleh para kepala daerah terkait dengan gladi kotor ini, saya sudah bersama Gubernur terpilih Jambi, Bapak Al Haris, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Selamat siang, Pak Haris. Mas, siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terkait dengan acara gladi kotor ini, apa Pak yang menjadi perasaan Bapak mengikuti gladi kotor? Ya, baik, makasih Mas. Ini lebih kepada melatih kebersamaan saja, kekompakan. Di antara kami kan gubernur serta wakil, juga bupati, wali kota serta wakil masing-masing. Selama ini kan berkampanye kan, nah ini hari lebih 1.000 orang. Lebih 1.000 orang besok yang diatur langkahnya. Nah, maka tadi instruktur mengajarkan bagaimana baris berbaris, melangkah, karena besok dari Monas kita melangkah ke Istana Negara dengan jalan kaki. Nah, perlu keseragaman langkah saya kira, kemudian juga kebersamaan kita sehingga indah kelihatannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu dari sini ke istana juga cukup jauh kan. Ini juga perlu nanti diatur dengan baik oleh ada peloton masing-masing, bupati, gubernur dan wali kota sudah diatur masing-masing pelotonnya. Nah, lalu dikawal
dengan korsik ya, korsik menuju ke istana. Nah, sehingga yang kita harapkan adalah agar besok tidak ada lagi teman-teman yang barisannya tidak sejalan, yang tidak rapi barisan sampai ke istana. Nah, itu saya tadi ya saya kira. Oke, Pak, apa sih yang menjadi kesulitan dalam latihan baris berbaris di Gladi Kotor hari ini? Iya, kita sudah lama tidak berbaris ya. Dulu kita SD pramuka sudah biasa. Ini kan kembali selama ini kita sibuk dengan tugas masing-masing berkampanye ya. Hari ini kita fokus berbaris seperti anak sekolah gitu kan. Tapi enak gitu. Ini saya kira ini suatu seni kita di mana kepala daerah nanti akan seragam mendukung visi misi cita Pak Prabowo Mas Gibran. Nah, ini yang ya. Oke, Pak. Setelah pelantikan nanti akan ada retret. Bagaimana persiapan sebelum nanti akan menjalankan retret di Magelang, Pak? Ya, jadi kami setelah pelantikan akan masuk ke Akmil ya, retret. Nah, tentu persiapannya pertama dari mulai pakaian sehari-hari, pakai baju pamong, kemudian juga baju pelatihan sehari-hari, belajar, baju olahraga. Nah, ini sudah disiapkan semua oleh kami dan tinggal nanti masuk ke asrama, ikut pelatihan selama 1 minggu, berbaur dengan teman-teman se-Indonesia, Sabang Merauke, tentu berbagi pengalaman dengan menerima materi dari tim yang sudah diatur oleh Pak Mendagri dan teman-teman sekalian. Nah, intinya adalah kami tentu berharap bahwa ini pelatihan menghasilkan komitmen dari kepala daerah agar satu visi ya persepsi dalam membangun daerah, khususnya mendukung visi misi cita Bapak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Nah, sehingga nanti tercipta pemerintahan yang baik ke depannya, yang maju, ya itu yang kita harapkan. Ya. Oke, Pak, di awal masa pemerintahan Bapak nanti apa yang menjadi kebijakan awal saat Bapak setelah dilantik? Yang pertama kami tentu arahan Pak Mendagri, kemudian juga ada PMK, Menteri Keuangan yang baru, kembali ke daerah, kami harus mengatur anggaran kami. Karena hari ini pemerintah sedang fokus supaya mendukung cita. Ada beberapa kegiatan yang memang kami fokuskan nanti mendukung pemerintah pusat. Ya, nah oleh karena itu kami kembali ke daerah dengan teman-teman tim anggaran, ya kami bekerja untuk bagaimana mengatur APBD dengan baik, dengan rapi, dengan efisien dan efektif, ya, menghindari hal-hal yang tidak efisien, ya kan. Nah, lalu kami sudah punya visi misi, ya, gubernur, bupati, wali kota sudah ada visi misi masing-masing. Di samping tugas kami mendukung RPJMN, cita Pak Presiden dan Wakil Presiden, kami juga harus menunaikan janji-janji kami ke masyarakat, ya kan, mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, ya kan, belajar kesehatan. Ini semua kami akan lakukan di daerah setelah kami dilantik nantinya. Ya. Oke, Bapak kan di sini tidak sendiri ya, berarti ada Pak Wakil, ada Bupati, Wali Kota, Wakil, ini sudah siap semuanya, ya, siap semuanya. Siap semuanya untuk menjalankan roda pemerintahan, Pak ya? Ya, siap, insya Allah, siap. Oke, itu tadi wawancara kami dengan Gubernur terpilih Jambi, Bapak Al-Haris. Tentunya setelah Gladi Kotor, ini akan dilaksanakan gladi bersih pada hari esok. Dan juga tentunya nanti pada tanggal 20 Februari 2025, pada hari Kamis, nantinya para kepala daerah terpilih nantinya ini akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Kembali ke Anda, Imron. Baik, kepala daerah mendukung dan juga menyambut baik agenda Gladi Kotor hari ini karena memang dianggap diperlukan pelatihan dan juga persiapan untuk menuju ke pelantikan yang rencananya akan dilakukan di tanggal 20 Februari mendatang. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Riku Sultana. Selamat bertugas.